Metode pendapatan nasional yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Kita tahu bahwasanya pendapatan merupakan sejumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh rumah tangga, pemerintah, ataupun perusahaan. Dalam mendapatkan penghasilan tersebut, tentunya baik itu rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah melakukan kegiatan produksi, yaitu menciptakan sebuah faedah, barang, ataupun jasa. Dari penciptaan barang ataupun jasa tersebut yang digunakan dalam kegiatan produksi, tentunya kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu tentang tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang telah memasuki usia kerja yang dapat melaksanakan pekerjaan. Penduduk yang dapat melaksanakan pekerjaan dalam kegiatan produksi ini akan diberikan balas jasa berupa upah. Dalam simbolnya yaitu R. Yang kedua yaitu sumber daya alam, yang merupakan segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya karena adanya suatu kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang atas kekayaan alam yang ia miliki. Oleh karena itu, dalam kegiatan produksi, balas jasa yang digunakan terhadap sumber daya alam berupa sewa. Simbolnya yaitu W. Yang ketiga yaitu modal. Modal merupakan sesuatu yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik berupa uang ataupun aset lainnya. Dalam kegiatan produksi, modal memiliki balas jasa dalam bentuk bunga dengan simbol I. Sedangkan yang keempat yaitu skill. Skill merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengelola sumber daya yang ada dalam kegiatan produksi. Skill dalam kegiatan produksi memperoleh balas jasa berupa laba dengan simbol P. Oleh karena itu, rumus dari pendapatan nasional berupa pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I dan P. Salah satu contoh pendekatan pendapatan yaitu sebagai berikut. Diketahui sewa sebesar 4 juta rupiah. Upah yang diterima per individu sebesar 300.000 rupiah. Profit pengusaha mencapai 45 juta rupiah. Ekspor luar negeri sebesar 65 juta rupiah. Bunga pemilik modal sebesar 35 juta rupiah. Dan impor luar negeri sebesar 23 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan? Kita tahu bahwasanya rumus dari pendekatan pendapatan dalam pendapatan nasional yaitu terdiri dari
rumus Y sama dengan R, yaitu sewa ditambah W upah ditambah I bunga dan ditambah P yaitu laba. Dari contoh kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya untuk simbol dari R yaitu sewa sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan untuk upah atau simbol W sebesar 300.000 rupiah. Untuk balas jasa dari modal yang berupa bunga sebesar 35 juta rupiah. Dan untuk laba perusahaan sebesar 45 juta rupiah. Oleh karena itu, ketika rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I tambah P, maka pendapatan nasional yang akan dihasilkan dari kegiatan perhitungan pendapatan pendapatan nasional sebesar 4 juta ditambah 300.000 ditambah 35 juta ditambah 45 juta rupiah. Maka hasil secara keseluruhan yaitu 84.300.000 rupiah. Dari contoh kasus tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya semakin besar kontribusi yang diberikan oleh rumah tangga, perusahaan ataupun pemerintah dalam kegiatan faktor-faktor produksi, maka akan semakin besar pula pendapatan nasional yang akan diperoleh. Dengan demikian, dari kegiatan tersebut juga diperoleh makna kepada kita semua mengenai tentang balas jasa dari kegiatan faktor produksi, yaitu terdiri dari sewa, upah, bunga, dan laba. Perhitungan yang ketiga yaitu mengenai tentang pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh rumah tangga, pemerintah, ataupun perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban yang harus dibayar baik oleh pemerintah, rumah tangga, ataupun perusahaan yaitu terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Adapun rumus yang digunakan dalam kegiatan pendekatan pengeluaran yaitu E sama dengan konsumsi rumah tangga dengan simbol C ditambah investasi dengan simbol I ditambah pengeluaran pemerintah dengan simbol G ditambah ekspor dengan simbol X dikurangi impor dengan simbol M. Adapun contoh kasus dari kegiatan pendekatan produksi yaitu sebagai berikut. Salah satu contoh pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Diketahui data berikut ini. Upah 30, ekspor 50, impor 35,
bunga 15, investasi 35, profit 35, konsumsi 30, sewa 20, pengeluaran pemerintah 50. Pertanyaannya, tentukan besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Dari contoh kasus tersebut, diketahui untuk simbol C, yaitu konsumsi, sebesar Rp30. Sedangkan untuk simbol I, investasi, yaitu Rp35.000. Untuk simbol G, pengeluaran pemerintah, yaitu sebesar Rp50. Untuk simbol X, yaitu ekspor, sebesar Rp50. Sedangkan untuk simbol M, impor, yaitu sebesar Rp35. Oleh karena itu, ketika rumus Y sama dengan C plus G ditambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung, maka pendapatan nasional dari perhitungan pendekatan pengeluaran sebesar Rp30 ditambah Rp35 ditambah Rp50 ditambah buka kurung Rp50 dikurangi Rp35, maka hasil secara keseluruhan dari pendekatan pengeluaran yaitu sebesar Rp130. Dari perhitungan pendekatan pengeluaran dapat disimpulkan bahwasanya setiap kewajiban dari pengeluaran yang dilakukan oleh setiap pelaku kegiatan ekonomi digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ juga diperoleh makna bahwasanya kewajiban-kewajiban tersebut yaitu terdiri dari konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan dan juga investasinya, serta pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu dan ekspor dan impor yang dilakukan oleh pelaku kegiatan ekonomi.